Pemirsa, tidak seperti debat sebelumnya yang intens dengan serangan. Debat semalam menunjukkan ada sikap simpatik di antara capres. Apakah memang ada pesan di balik sikap para capres, terutama Prabowo? Kami akan membahasnya bersama Prof. Anang dari Brawijaya. Prof, gimana Prof? Beda ya suasananya, ritmenya, simpatiknya dengan debat-debat sebelumnya. Apa pesannya Prof yang dilihat di sini? Ya, yang pertama saya banyak mendapat respon dari para teman-teman yang sedang nobar ya, terutama kalangan mahasiswa, juga kalangan dosen yang ada di Kota Malang ya. Ya sebetulnya agak sedikit kecewa juga sih, anti klimaks lah kesimpulannya semacam itu. Jadi kalau kita perhatikan misalkan dari non-verbal communication-nya itu 01, 03 itu kelihatan sekali masih sangat rileks ya. Sangat rileks, kemudian sangat menguasai data, dan ya dengan penampilannya yang rileks menguasai data ya kelihatan sekali sebetulnya ingin memantapkan citra terakhir yang ingin ditampilkan oleh mereka. Cuman ya kesan saya di 02, 02 saya melihat ya dari sisi gestur atau mimik wajahnya itu kelihatan kayak, saya katakan kayak tertekan ya. Jadi ada upaya yang itu dikontrol oleh bukan dirinya sendiri dan dirinya terpaksa harus melakukan kontrol itu. Bisa jadi ini adalah berkaitan dengan upaya untuk mengerem. Artinya kita lihat berbagai pertanyaan atau jawaban tanggapan dari 02 itu kan menyetujui, sepakat dan macam-macam. Baik dari 01 maupun 03 itu disepakati, disetujui dan macam-macam. Nah, ini patut diduga ini adalah upaya dari tim suksesnya, TKN TKD-nya barangkali itu agar tidak terjadi sebuah perdebatan. Karena kalau terjadi perdebatan bisa dipastikan 01, 03 memiliki data yang valid, lebih valid lah semacam itu. Dan kondisi real yang sekarang ini 02 harus meneruskan dari rezim yang sekarang itu memiliki beban politis. Nah, beban politis tapi tidak disertai dengan penguasaan data ini membuat kepercayaan diri menjadi terganggu. Nah, disinilah kemudian bisa jadi skenarionya adalah tidak perlu berdebat, tetapi adalah itu sebagai sebuah masukan dan ketika ada informasi yang melengkapi dan lebih bagus atau bagus, ya tidak salah itulah kemudian itu menjadi diadopsi atau semacam itu. Nah, ini tidak tidak kurang sebagai upaya agar tidak terjadi perdebatan dan penyerangan dari 01, 03 ke 02. Nah, kalau sudah tidak ada penyerangan yang signifikan, diharapkan ya 02 tidak akan berperangnya emosi atau bahkan ada tarian-tarian yang tidak diperlukan pada saat itu. Begitu, Mas Anggi. Baik, Prof. Jadi 02 ada beban supaya tidak gampang meledak karena dipesankan oleh timnya. Kemudian datanya tadi menurut Prof agak kurang. Tapi tadi malam ketika pertanyaan-pertanyaan dilontarkan justru muncul data-data yang terlihat seperti membuka boroknya pemerintah saat ini juga gitu. Ada masalah-masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ini strategi atau kebablasan? Ya bisa jadi sebetulnya tidak disadari itu sebagai upaya untuk mengkritik sendiri sebetulnya, mengkritik rezim yang berkuasa saat ini yang ada di belakang dari 02. Bisa jadi adalah data-data yang dilontarkan sebagai data existing terhadap performa pemerintahan sekarang itu yang dinilai negatif sebetulnya dalam upaya untuk kemudian menawarkan program dia. Nah, inilah sebagai kalau kita bicara pada strategi komunikasi politik ya itu pesan itu blunder pada performa dari rezim yang berkuasa yang itu kemudian mendukung atau dibalik 02 lah semacam itu. Atau yang kedua, bisa jadi sebetulnya dengan data-data itu sebagai sebuah pengantar. Tetapi sayang ketika pengantar itu tidak dinarasikan dengan baik untuk menawarkan sebuah solusi ke depan sebagai sebuah program unggulan. Nah, penggunaan narasi-narasi yang tidak nyambung atau tidak masuk akal inilah yang kemudian bisa kembali kepada yang tadi saya katakan blunder untuk kemudian sebetulnya membuka aib ya dari pemerintahan sekarang yang ternyata dalam tanda kutip tidak berhasil dalam hal program-program bidang tertentu. Begitu, Mas Anggi. Baik, Prof, debat sudah selesai, sudah lima kali kita lihat debat capres dan cawapres. Menurut Prof, bagaimana debat-debat ini bisa menyentuh para pemilih yang belum menentukan pilihannya? Kemudian juga, apakah masih bisa digeser-geser pilihan ini?
Ya, memang kalau untuk ada pemilih yang sudah menetapkan pilihan ya, bahkan sebelum pencapresan itu dilakukan sudah ada pilihan. Tetapi yang memungkinkan kemudian untuk mudah berubah adalah di swing voters atau undecided voters. Nah, di poin ini yang saya perhatikan masih memiliki porsi yang cukup signifikan untuk mengubah komposisi dari apa ya istilahnya elektabilitas dari tiga calon ini. Nah, beberapa isu tadi malam itu cukup signifikan sebetulnya untuk menggugah beberapa orang yang barangkali apatis, beberapa orang yang barangkali belum menentukan pilihannya. Jadi isu-isu inklusivitas, misalkan isu-isu kemudian berkaitan dengan masalah kesejahteraan dosen, kesejahteraan guru, kemudian isu-isu tentang kesehatan, ini sangat signifikan sekali dalam everyday life dari masyarakat kita, gitu loh. Nah, di poin inilah yang menurut saya kalau tim suksesnya nanti itu jeli, ini akan menjadi sebuah amunisi. Jadi bikin apa cuplikan-cuplikan dari konten yang menarik itulah yang tadi seperti dicontohkan oleh teman-teman di Metro TV itu sangat bagus kemudian menjadi amunisi dan kemudian diviralkan atau kemudian distribusi diseminasi melalui media sosial. Bagaimanapun juga ketika di media sosial ini atau barangkali di media mainstream dengan tampilan yang mudah kemudian di capture itu kemudian akan menjadi bahan diskusi di dalam jaringan-jaringan sosial mereka baik itu melalui WhatsApp group, melalui Instagram dari kalangan milenial dan Gen Z-nya atau kalangan-kalangan usia sekitar 45 ke atas bisa jadi adalah WA group, Telegram atau Facebook. Nah, disinilah kemudian ada sebuah volunteer untuk mempengaruhi para swing voters dan undecided voters. Dan diskusi yang akan terus berkembang ini akan menjadi sebuah informasi yang valid ya, yang valid untuk kemudian memutuskan pilihan manakah kemudian yang layak. Nah, tentu saja ketika kita bicara pada gagasan itu berawal dari mana, maka disitulah yang kemudian lebih dipercaya dia akan berkomitmen dibanding kemudian dengan hanya orang yang menyetujui atau sepakat. Saya kira itu Mas Anggi. Baik, tinggal beberapa hari lagi untuk pencoblosan dan kita mengajak semua orang untuk mau kembali lagi cek rekam jejak, begitu ya Prof ya, apa ide dan gagasannya, jangan terlalu berpengaruh pada gimmick-gimmick yang ada, begitu. Prof Anang, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.